Halo, hai semuanya, apa kabar? Baik selalu dan tetap untuk memilih bahagia ya. Dan selamat datang juga buat yang baru bergabung di channel ini. Amatlah penting bahagia itu menurut filsuf Socrates. Untuk bahagia harus mengenali diri, selain itu juga harus menguasai diri. Serta jika sudah menguasai diri, maka hal yang harus dilakukan yang terakhir adalah untuk membentuk diri. Oke, kita akan membahasnya lain waktu ya. Dan pada kesempatan yang indah ini kita akan baca tebaran kartu tarot maupun oracle dengan tema cinta dan air mata. Tema yang diambil dari buah sastra seorang pujangga besar yang terkenal, Khalil Gibran, dengan buah sastranya berjudul Sayap-Sayap Patah, yang isinya penuh dengan cinta yang romantik. Saya ambil kartu ya, baca kartu ya. Cinta, oh cinta, kenapa sih kita butuh cinta? Iya, sebab manusia butuh dicintai, itulah jawaban problem eksistensial manusia menurut catatan dari filsuf Erich Fromm. Contohnya adalah misalkan ini, kesadaran akan kesepian atau keterpisahan. Jadi solusinya untuk menerima otoritas atau menyesuaikan diri dengan masyarakat, bersatu dengan yang lain dalam semangat cinta. Baik, satu kartu lagi ya saya bacakan. Masih menurut filsuf Erich Fromm tentang cinta. Cinta adalah sikap orientasi watak yang menentukan hubungan pribadi dengan dunia keseluruhan, tidak semata satu objek saja. Jika seseorang hanya mencintai satu orang saja, maka itu bukan cinta, tapi itu egoisme yang diperluas. Contohnya begini, kalau ada pernyataan dari sang kekasih mengatakan, aku mencintaimu, hanya engkau seorang yang aku cintai. Nah, itu suatu pernyataan, statement yang harus dipertanyakan kembali. Masa sih hanya diriku seorang yang dicintai? Itulah kata lainnya dari egoisme yang diperluas. Begitu menurut Erich Fromm. Hayo, jadi hati-hati dengan rayuan-rayuan. Untuk catatan bagi yang memiliki kekasih dan juga buat adik-adik yang belum memiliki kekasih, tolong buat catatan dan untuk dibayangkan dulu ya. Problemnya orang pada saat ini dan selama ini, orang salah identifikasi, di mana menganggap mencintai itu pertama-tama harus ada yang dicintai. Bukan cara mencintai yang benar. Yang benar adalah bahwa untuk mencintai haruslah belajar cara mencintai yang baik, sehingga nanti tidak saling merusak, tidak merusak yang dicintai ataupun dirinya sendiri. Jadi fokus cara mencintai bukan pada apa yang layak dicintai dan disukai, bukan fokus cinta pada siapa, tapi urusan bagaimana cara mencintai, sehingga tidak usah capek-capek cari orang yang cocok untukmu. Hanya berperilakulah jadi seorang pencinta, mencintailah secara benar sehingga segala sesuatu menjadi layak dicintai, dan bukan lawan jenis saja yang satu itu, yang kekasihnya itu, tetapi juga bisa mencintai unconditional love kepada sesama. Maksudnya Erich Fromm ini nggak usah pilih-pilih gitu loh maksudnya ya. Masuk nggak sih? Oke. Kembali lagi ya. Untuk bacaan tarot dan oracle ini adalah general reading, bisa resonate juga bisa enggak. Jadi kalau tidak resonate jangan dipaksakan ya. Anggap sebagai bacaan yang bersifat entertainment, hiburan, yang senang-senang aja ya, fun reading. Oke, sikapi dengan bijak, ambil yang positif dan buang yang negatif. Selain itu juga bacaan ini bersifat timeless, kapanpun kamu membukanya pastilah akan tetap berlaku, tidak terbatas oleh waktu. Baik, sebelum pembacaan tarot dan oracle, maka kita jalan-jalan kembali yuk. Kalau kemarin kita jalan-jalan untuk menikmati karya sastra dari pujangga Nizami Ganjavi yang berjudul Laila Majnun dengan dialek aslinya Persia. Nah, sekarang kita jalan-jalan ke Lebanon yuk, ketemu dengan pujangga yang tidak kalah termasyhur, pujangga besar
Khalil Gibran dengan karya sastranya The Bestseller Sayap-Sayap Patah. Karya sastra yang penuh dengan cinta romantik. Dibilang cinta romantik, kenapa sih selalu sad ending? Kenapa terakhir-terakhir cinta yang begitu amazing, luar biasa, selalu sedih, tidak bisa bersama? Tapi kok dalam kenyataannya tidak harus demikian juga ya. Biasanya cinta yang amazing itu juga bisa berujung, terakhirnya bisa menikah dan bersatu hingga sampai tuanya nanti, sampai di ujung usia. Dan cerita tentang Sayap-Sayap Patah ini adalah benar-benar merupakan autobiografi pengalaman cinta pertama yang sad ending dari pujangganya. Khalil Gibran lahir di Libanon dan aktivitas terakhirnya di Amerika. Demikian puisi Gibran kepada Selma. Cinta pertama. Setiap orang muda pasti teringat cinta pertamanya dan mencoba menangkap kembali hari-hari yang asing itu, yang kenangannya mengubah perasaan di relung hatinya dan membuat begitu bahagia di balik segala kepahitan misterinya. Dalam hidup setiap orang muda pasti ada Selma yang tiba-tiba muncul baginya di hari-hari musim semi kehidupannya dan mengubah kesendiriannya menjadi saat-saat bahagia serta memenuhi keheningan malam-malamnya dengan irama musik. Cinta adalah daya kehidupan. Hidupku adalah sebuah koma bagai kehidupan Adam dalam surga. Ketika aku melihat Selma berdiri di depanku seperti secercah cahaya, dia adalah Hawa dari jantung hatiku yang memenuhi dengan segala rahasia dan berbagai keajaiban, serta membuat aku memahami makna kehidupan. Cinta adalah kebebasan. Cinta adalah satu-satunya kebebasan di dunia. Karena cinta itu membangkitkan semangat yang hukum-hukum kemanusiaan dan gejala-gejala alami pun tak bisa mengubah perjalanan. Cinta dan air mata. Cinta yang dibasuh oleh air mata akan tetap murni dan indah senantiasa. Cinta dan pertemuan dua jiwa. Jiwa yang duka menemukan ketenteraman manakala bersatu dengan sesamanya. Jiwa-jiwa itu bersatu dalam kebersamaan rasa, seperti seorang asing yang bergirang hati manakala ia bertemu orang-orang asing lainnya di negeri asing. Segala hati yang disatukan lewat duka cita. Cinta adalah rasa dan kebahagiaan. Dengan lembut ia berbisik, "Sekarang aku tahu bahwa ada sesuatu yang lebih tinggi daripada langit dan lebih dalam daripada lautan, lebih asing daripada kehidupan dan kematian sekaligus. Aku tahu sekarang apa yang sebelumnya aku tak tahu. Kemarin engkau seperti saudara bagiku yang menemani hidupku dan bersama-sama hidup di bawah asuhan ayahku. Sekarang aku merasakan kehadiran sesuatu yang lebih asing dan lebih manis daripada rasa persaudaraan. Suatu percampuran rasa cinta dan ketakutan yang tak ku kenal yang memenuhi hatiku dengan duka cita dan kebahagiaan." Demikian adalah isi hati Gibran yang disampaikan melalui puisi kepada Selma
Saat mereka berjumpa di sebuah taman dan Selma pun membalasnya, penderitaan cinta. Sia-siakah segala malam yang kita lalui bersama dalam cahaya rembulan di bawah pohon melati, tempat dua jiwa menyatu? Apakah kita terbang dengan gagah perkasa menuju bintang-bintang? Lalu sekarang kita turun ke dalam jurang? Atau tidurkah cinta ketika mendatangi kita, lalu ia terbangun menjadi marah dan memutuskan untuk menghukum kita? Ataukah jiwa-jiwa kita mengubah angin malam yang sepoi menjadi angin ribut yang mengoyak-ngoyak kita menjadi berkeping-keping dan meniup kita bagai debu ke dasar lembah? Kita tak melanggar perintah apapun, kita pun tidak mencicipi buah terlarang. Lalu apa yang memaksa kita meninggalkan surga? Kita tidak pernah bersekutu atau melakukan pemberontakan. Lalu mengapa sekarang harus terjun ke neraka penderitaan? Dan sekarang kekasih, apa yang harus kita kerjakan? Bagaimana kita akan berpisah? Dan kapan kita akan bertemu lagi? Haruskah kita anggap cinta itu seorang tamu asing yang datang malam-malam dan meninggalkan kita pagi-pagi? Atau haruskah kita menganggap rasa kasih sayang ini sebagai impian yang datang dalam tidur kita dan pergi ketika kita bangun? Gibran membalas Selma, besok takdir akan menempatkanmu di tengah sebuah keluarga yang damai. Namun takdir akan mengirimku ke dalam dunia pergolakan dan peperangan. Engkau akan berada di rumah seseorang yang bertabur kebahagiaan karena keindahan dan kebajikanmu. Sementara aku akan menjalani hidup yang penuh sengsara dan ketakutan. Engkau akan memasuki gerbang kehidupan, sementara aku akan memasuki gerbang kematian. Engkau akan diterima ramah, sementara aku akan berada dalam kesepian. Namun, aku membangun sebuah patung cinta dan memujanya di lembah kematian. Meskipun begitu, cintaku tidak akan lenyap. Justru yang akan menemani hari-hariku adalah cinta itu sendiri. Cintalah satu-satunya yang akan menghiburku, dan akan ku minum cinta bagai anggur, dan ku kenakan ia bagai sehelai jubah. Saat fajar menjelang, cinta akan membangunkanku dari tidur nyenyak dan membawaku ke padang yang jauh. Dan di siang benderang, cinta akan menuntunku ke bayang-bayang pepohonan, tempat aku bernaung bersama burung-burung dari terik matahari. Di petang hari, cinta akan mengistirahatkan diriku sebelum matahari terbenam, untuk mendengar nyanyian selamat tinggal alam semesta kepada cahaya siang, dan akan menunjukkan padaku mega memerah yang melayari langit. Di malam hari, cinta akan memelukku, lalu aku akan tidur, memimpikan dunia surgawi, tempat bersemayam sekalian arwah pecinta dan pujangga. Di musim semi, aku berjalan seiring dengan cinta di antara bunga-bunga dan meregu tetes-tetes musim dingin yang tersisa pada piala bunga nan indah. Di musim panas,
akan kubuat berkas-berkas jerami dari bantal, dan rerumputan jadi tempat tidur kami, serta cakrawala akan menyelimuti kami saat kami memandang bintang-bintang dan rembulan. Di musim gugur, cinta dan aku akan pergi berkelana ke kebun anggur dan duduk di samping tempat pemerasan anggur, serta menyaksikan butir-butir buah anggur digunduli dari ornamen emasnya, dan kawanan burung yang sedang berpindah akan mengepak-ngepakkan sayapnya di atas kami. Di musim dingin, kami akan duduk di tepi perapian, membaca kisah-kisah masa lalu dan sejarah negeri-negeri yang jauh. Sepanjang hari-hari mudaku, cinta akan jadi guruku. Dalam usia dewasa menjadi penolongku, dan di rentah usia menjadi kesenanganku. Cinta itu kekasihku, akan menyertaiku hingga akhir hidupku, dan sesudah kematian pun. Tangan Tuhan akan menyatukan kami kembali. Begitu aku memegang tangan Selma dan menariknya ke bibirku, ia mendekat padaku dan memberikan kecupan pada dahiku, lalu menghempaskan diri daripada bangku kayu. Ia menutup matanya dan lembut berbisik, "Oh Tuhan, berikanlah rahmat-Mu kepadaku, dan sembuhkanlah sayap-sayapku yang patah." Aku sampai ke kamarku, dan seperti seekor burung yang luka tertembak oleh seorang pemburu, aku melemparkan diri ke atas ranjangku, mengulang-ulang kata yang sama. "Oh Tuhan, berikanlah rahmat-Mu kepadaku, dan sembuhkanlah sayap-sayapku yang patah." Kondisi jiwa, kondisi psikologis Gibran pada saat itu begitu jatuh dan depresi, dan mengajak Selma untuk memberontak, untuk tidak pasrah dengan keadaan, mengajak Selma untuk bangkit, melawan, dan memperjuangkan cinta. Marilah Selma, marilah, dan biarlah kita menjadi sekuat menara-menara perkasa menantang prahara. Mari kita berdiri seperti serdadu-serdadu yang gagah berani menantang lawan dan menyongsong peluru. Jika kita terbunuh, kita akan gugur sebagai syuhada, dan jika kita menang, kita akan hidup sebagai pahlawan-pahlawan. Menantang rintangan dan penderitaan itu lebih mulia daripada surut ke belakang menuju ketentraman. Rama-rama yang berputar-putar sekitar lampu hingga mati lebih terhormat daripada tikus yang hidup dalam terowongan gelap. Marilah Selma, mari kita tempuh jalan kasar ini dengan hati teguh, dengan mata nyalang menatap matahari, agar tak terlihat lagi oleh kita tengkorak-tengkorak dan ular-ular naga di antara batu-batu karang dan onak duri. Jika ketakutan mesti menghentikan kita di tengah jalan, kita hanya akan mendengar cemoohan dari suara-suara malam. Namun, jika mencapai puncak bukit dengan gagah berani, kita akan bergabung dengan arwah-arwah dari surga dalam nyanyian kemenangan dan kegembiraan.
Bergembiralah Selma, hapuslah air matamu, hilangkan duka cita di wajahmu. Selama ini kita telah menyerah pada kemauan orang-orang. Sejak saat kita bertemu hingga saat ini, kita telah dibimbing oleh orang buta dan bersama-sama mereka kita telah menyembah berhala. Sejak kita bertemu, kita telah berada dalam genggaman tangan pendeta, laksana 2 butir bola yang dilempar-lemparkannya ke sana ke sini sesuka hatinya. Apakah kita akan menyerah pada keinginannya hingga maut merenggut kita berdua? Apakah Tuhan menganugerahi kita napas kehidupan untuk diletakkan di bawah kaki-kaki kematian? Apakah kita dikaruniainya kebebasan untuk kita jadikan sesosok bayangan perbudakan? Barang siapa yang memadamkan api jiwanya dengan tangannya sendiri, ia adalah kafir dalam pandangan Tuhan. Karena Tuhanlah yang menyalakan api yang membakar jiwa kita. Barang siapa yang tidak memberontak melawan penindasan, pada hakikatnya ia sendiri melakukan ketidakadilan. Mengapa tidak kita tampakkan pasungan di pundak kita? Dan kita patahkan rantai-rantai yang membelenggu kaki kita, lalu berjalan dengan bebas menuju kedamaian. Bangkitlah, dan mari kita tinggalkan kuil kecil ini menuju kuil agung Tuhan. Kemudian Selma membalas Gibran, apakah kau minta aku bersabar, sementara aku memerlukan kesabaran itu? Bisakah seorang lapar memberikan rotinya kepada orang lapar lainnya? Atau mungkinkah seorang yang sakit memberikan obatnya kepada orang sakit lain, sedangkan dia sendiri sangat memerlukan? Dengarlah kekasihku, dengarlah baik-baik. Kini aku berdiri hari ini di pintu kehidupan baru yang sama sekali tak ku tahu. Aku laksana seorang tunanetra yang meraba-raba jalannya sedemikian rupa sehingga ia takkan jatuh. Kekayaan ayahku telah menempatkan diriku di pasar budak, dan laki-laki ini telah membeliku. Aku tak mengenalnya, tidak juga mencintainya. Aku akan belajar mencintainya, dan aku akan mematuhinya, melayaninya, dan membuatnya bahagia. Akan kuberikan padanya segala yang dapat diberikan oleh seorang perempuan tak berdaya kepada seorang laki-laki perkasa. Akan tetapi engkau, kekasihku, masih berada dalam puncak kehidupan. Engkau bisa berjalan dengan bebas menempuh jalan kehidupan yang luas, lapang, bertaburkan bunga. Engkau bebas melanglang dunia dengan obor hati nuranimu yang menerangi jalanmu. Engkau bisa berpikir, berbicara, dan berbuat sesuka hati. Engkau bisa mengukir namamu pada wajah kehidupan karena engkau laki-laki. Engkau bisa hidup sebagai seorang tuan karena kekayaan ayahmu takkan menempatkan dirimu pada pasar budak untuk diperjualbelikan. Engkau bisa menikahi perempuan pilihan hatimu, dan sebelum perempuan itu tinggal di rumahmu, engkau bisa membiarkannya
menghuni hatimu dan bisa saling bertukar janji tanpa ada yang menghalangi. Selma diam sesaat, kemudian menambahkannya seraya air mata mengalir ke pipinya. Aku tidak takut terhadap pendeta, karena orang-orang tenggelam tidak takut basah. Namun aku khawatir kalau engkau jatuh ke dalam jebakan dan menjadi mangsanya. Engkau masih muda dan bebas merdeka, seperti sinar sang surya. Aku tidak takut akan takdir yang telah menancapkan anak-anak panahnya ke dalam dadaku. Tetapi aku khawatir kalau sang naga akan menggigit kakimu dan menghambat perjalananmu mendaki puncak gunung tempat masa depan menantimu dengan ketenangan dan kegembiraan. Hati seorang perempuan takkan berubah oleh waktu dan musim. Bahkan jika mati, hati itu abadi, takkan hilang tersisih. Hati seorang perempuan laksana sebidang lahan yang berubah jadi medan pertempuran. Sesudah pohon-pohon ditumbangkan dan rerumputan dibakar, dan batu-batu karang memerah oleh darah, dan bumi ditanami tengkorak dan tulang belulang, ia akan tenang dan diam seolah-olah tiada sesuatu pun terjadi. Karena musim semi dan musim gugur datang pada waktunya dan memulai pekerjaannya. Sekarang aku akan kembali dengan rasa bahagia menuju guaku yang gulita, tempat para hantu mengerikan bersemayam. Janganlah iba padaku, kekasih, dan janganlah berduka cita untukku, karena sekali jiwa menyaksikan bayang-bayang Tuhan, selamanya tak akan pernah takut pada hantu-hantu yang jahat. Dan mata yang sekali menampak surga takkan terpecah oleh duka derita dunia. Jiwa yang telah menyaksikan hantu kematian tidak dapat ditakut-takuti oleh wajah-wajah para pencuri, prajurit yang telah melihat pedang berkilatan di atas kepalanya dan aliran darah di bawah kakinya. Tak peduli tentang batu-batu karang yang dilemparkan kepadanya oleh anak-anak jalanan. Gibran pun membalas, berkali-kali aku telah membuat perbandingan antara keluhuran pengorbanan dan kebahagiaan pemberontakan untuk menemukan yang mana lebih luhur dan lebih indah. Namun hingga kini aku telah terpaku hanya pada suatu kebenaran dalam seluruh persoalan itu, dan kebenaran itu ialah kesetiaan yang membuat seluruh perilaku kita jadi indah dan terhormat. Kata-kata terakhir dari Selma kepada Gibran. Aku ingin
Engkau mencintaiku seperti seorang penyair mencintai pikiran-pikirannya yang paling duka. Aku ingin engkau mengenangku seperti seorang ibu mengenang anaknya yang mati sebelum sempat melihat cahaya. Dan aku ingin engkau mengenangku sebagai seorang raja penuh kasih mengenang seorang terhukum yang meninggal sebelum ia sempat memaafkannya. Demikian akhir cerita cinta pertama Gibran dengan Selma, di mana mereka tidak bisa bersatu. Mereka terpisah karena kodrat masing-masing. Gibran harus pergi ke Amerika, sekolah dan tinggal di Amerika di New York. Sementara Selma menikah dengan ponakan pendeta. Pada akhirnya juga Selma meninggal beserta dengan bayinya. Cukup tragis, dan Gibran sebelum dia meninggal di usia relatif mudanya. Gibran mengalami beberapa kali hubungan percintaan, namun kandas, tidak sampai menikah. Sad ending ya. Hikmah yang ada di sini bahwa cinta tidak harus memiliki, dan mereka menyimpan cinta mereka dengan kesetiaan dan pengorbanan. Baik, sudah tiba saatnya kita sekarang pembacaan tarot dan orakel tentang cinta dan air mata. Lukaku adalah lukamu, deritaku adalah deritamu, melukaiku sama aja melukaimu, demikian juga sebaliknya. Shuffle dulu ya kartu tarotnya, kita ingin tahu dulu energi bagaimana energimu sekarang ya. Wow, energinya kuat sekali, energimu ya. Langsung 3 kartu jumping. Ada Two of Pentacles. Kemudian ada The Tower Reverse. Dan Seven of Pentacles. Jadi ambil kartu bisa dari kartu yang jumping maupun dengan sistem mencabut ya. Saya rapikan dulu. Oke, shuffle lagi ya. Bagaimana energinya pada saat ini yang lagi engkau fokuskan? 2 kartu jumping. Ada Four of Cups. Kemudian ada Knight of Wands. Sekalian semua ditebar ya tentang energimu maupun energinya. Ada Two of Wands. Baik, energimu pada saat ini ya, banyak sekali yang sedang kamu kerjakan, bisa dalam waktu bersamaan, namun yang artinya juga kamu bisa melakukan multitasking ya. Namun kamu tidak lupa bahwa semua ini ada prioritasnya, masih fokus pada prioritas, bagus itu ya. Oke, penuh dengan pertimbangan juga. Kamu bisa mengendalikan emosi. Mengenai waktu dan juga tentang finance, kamu lebih efisiensi ya. Prinsip efisiensi sedang kamu terapkan. Ada juga cara pandang perspektif yang baru dari kejadian-kejadian selama ini. Tentunya dari pengalaman-pengalaman yang telah kamu alami, sehingga merubah cara berpikir maupun sikap. Nah, kemudian bagaimana juga dengan energi dia pada saat ini? Terlihat dia merasa bosan, merasa jenuh dengan semua yang ada, karena dia memiliki harapan yang begitu tinggi, tapi harapannya itu pada kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasinya. Dan ada hubungan LDR ya. Bisa ini long distance relationship, ada jarak, bisa jarak tempat lokasi, beda kota, beda pulau, atau bahkan beda benua, beda negara. Sedangkan dia orangnya jiwanya bebas sekali.
Ada sisi positifnya, dia seorang yang kreatif, penuh dengan gairah, sangat mempesona. Bahkan ada sisi shadownya, dia suka tebar pesona. Dan dia mengetahui akan hal ini. Kemudian ada lagi hal yang positif darinya, bahwa dia adalah seorang pejuang yang pantang menyerah. Dan sekarang dia dalam penantian menunggu, sedang ada pilihan dalam hidupnya. Dia sedang menanti, merenung, menanti keputusan yang akan dia ambil, menanti menunggu waktu yang tepat untuk memberi sebuah keputusan. Dia juga melakukan perencanaan, bisa juga ini perencanaan sebuah perjalanan, pergerakan. Kita lihat lagi ya kartu selanjutnya, tentang bagaimana energi kalian berdua pada saat ini. Ada wisdom, kebijaksanaan. Chance, sebuah kesempatan. Kemudian resentment, rasa kebencian. Ada justice, keadilan. Dan yang terakhir, ada passion. Ada satu keyakinan dan kebijakan dalam diri kalian bahwa ada kesempatan buat kalian untuk melangkah, entah ini untuk kebersamaan kembali atau keputusan untuk berpisah. Masih belum terlihat di sini. Ada kesempatan kalian untuk berpikir apakah hubungan ini sampai di sini atau akan berlanjut lebih serius dan lebih meningkat levelnya. Dan ada rasa negatif, sebuah kebencian yang ingin kalian hilangkan, dan kalian menyadarinya bahwa membenci itu adalah perasaan yang negatif yang tidak baik. Tidak baik menyimpan rasa ketidaksenangan, kekecewaan, ataupun kesedihan yang menjadi sebuah kebencian, menjadi toksik. Penyakit yang dipelihara adalah tidak baik. Membenci orang oleh karena tidak mau memberikan permaafan kepada dia ataupun kepada diri sendiri akan menjadi racun buat diri sendiri. Dan itu sudah kalian sadari sekarang ini. Artinya kepribadian kalian, psikologi kalian semakin matang, semakin mengerti, bisa memilih mana yang baik, mana yang tidak, dan bisa lebih menekan lawan yang besar dalam diri kalian, yaitu ego kalian. Kalian melawan diri kalian sendiri. Kalian harus mengesampingkan ego kalian sendiri. Kalian lebih mengerti apa artinya self-love, mencintai diri sendiri, yang artinya bukan kemudian memanjakan diri dan menyenangkan hati dengan bersenang-senang, mengutamakan kesenangan, bagaimana bahagianya diri di luar, mencari kebahagiaan dari luar. Bukan demikian, tapi lebih kepada self-love untuk menerima diri sebagaimana adanya, mencintai diri sebagaimana adanya, memaafkan diri, tidak menyalahkan diri sendiri juga orang lain. Dengan demikian, kalian bisa menerima cinta yang baru. Demikian juga apa hal-hal yang positif yang kalian tanamkan pada diri sendiri, juga sikap positif yang kalian bisa aktualisasikan kepada sesama, itu akan menarik juga hal-hal positif akan datang kepada kalian.
Law of attraction di sini akan terjadi, hukum alam itu ada dan ritmenya sudah ada. Tinggal ikutin aja, mengalir saja namun tidak tenggelam. Dan energi yang ada juga bahwa kalian telah memiliki satu keyakinan. Law of asumsi pun akan berlaku dengan keyakinan yang ada dalam diri kalian. Maka keyakinan tersebut akan terjadi. Kalian akan menjadi apa yang kalian pikirkan. Kalian juga bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan. Semua ada di kekuatan pikiran dan cinta kalian. Energi cinta itu amatlah besar dan luar biasa, dan bagus sekali kalau bisa mengendalikannya pada tempatnya, sehingga akan menjadi semangat dalam hidup, memiliki harapan yang besar dan melangkah lebih tegap, bahkan bisa melihat satu masalah bukan satu masalah tetapi satu tantangan untuk step ke depannya. Sebuah tantangan yang harus ditaklukkan untuk ada peningkatan level dan siap lagi untuk tantangan berikutnya. Hidup harus seperti itu dan cinta pun harus seperti itu. Jadi tidak ada kata seperti aku tetap mencintaimu, bukan begitu, tapi aku bertambah mencintaimu. Semakin bertumbuh dengan cinta yang matang dan produktif, saling memberi, bisa memberi dan tidak hanya menerima. Oke, dan di sini juga yang ada energinya itu bahwa kalian menyadari ada komunikasi yang tidak lancar di antara kalian. Itu bisa karena ketidakterbukaan kalian bermula di mana kalian yang tadinya tidak bisa menerima diri sendiri, itu adalah akar masalah pada awalnya, sehingga dampaknya kalian pun sulit untuk menerima orang lain sebagaimana adanya. Dan kalian telah menyadarinya dan ingin sekali terbuka, saling berbicara apa adanya, bertukar pikiran, ingin bertemu heart to heart. Karena memang masih ada cinta, bahkan gairah di antara kalian, ya. Kalian juga ingin sekali untuk kedepannya menjadi lebih rasional daripada emosi yang dijalankan dahulu. Ada kerinduan yang mendalam di antara kalian. Kalian ingin sekali hubungan kalian bisa seimbang satu sama lainnya, bisa saling menyeimbangkan, yang artinya seperti ini contohnya. Jika yang satunya lagi emosi, maka yang satunya menjadi peredanya. Jangan ikut-ikut emosi, saling berkaca, memberikan feedback yang terbaik. Harus saling sadar, menyadari, bukan sabar tapi sadar, menyadari bagaimana keadaan. Pada awalnya harus mengerti, memahami diri, kemudian menguasai diri, kemudian yang terakhir adalah membentuk diri, sehingga diri kalian bahagia secara pribadi untuk bisa memberikan kebahagiaan keluar. Nah, setelah itu barulah siap untuk menerima kebahagiaan. Jangan terbalik, menerima kebahagiaan dulu untuk memberikan kebahagiaan. Oke, jadi waktu ini adalah waktu terbaik kalian. Memang kalian sudah memutuskan untuk saling berdiam diri, menarik diri, memikirkan, menanti dan merenungkan, memahami diri, mengenali diri. Aku ini bagaimana, mauku apa, seperti itu ya, kontemplasi kalian sehingga paham dan mengerti bagaimana cara mencintai yang baik dan benar. Cinta adalah satu-satunya kebebasan di dunia, karena cinta itu membangkitkan semangat yang hukum-hukum kemanusiaan dan gejala-gejala alami pun tak bisa mengubah perjalanan. Seperti contohnya selama ini kalau kalian itu
sedang sibuk, tetapi karena cinta bisa tuh ngabisin waktunya, bisa membagi waktu kepada kekasih. Karena benar-benar cinta, maka kalian melawan gejala-gejala alami. Kalian lagi ngantuk, tapi kalian masih juga komunikasi. Seperti itu yang terjadi di saat kalian lagi senang-senangnya. Dan pada saat sedih, bagaimana? Cinta yang dibasuh oleh air mata akan tetap murni dan indah senantiasa. Kalaupun ada kesedihan, juga kerinduan juga bisa loh air mata itu berlinang, menahan rindu. Nah, air mata berlinang bukan hanya kesedihan, tapi bisa juga karena menahan rindu, kerinduannya amat dalam, juga bisa karena terharu karena bahagia. Oke? Nah, cinta yang dibasuh oleh air mata akan tetap murni dan indah senantiasa. Begitu adalah puisi dari Khalil Gibran. Bisa tuh dikutip puisinya untuk menenangkan jiwa kita. Benar kan? Indah sekali ya puisi Khalil Gibran. Itulah sebabnya kita harus semakin terus-terusan belajar bagaimana mencintai. Dan kenapa cinta itu disebut seni mencintai? Karena dalamnya penuh dengan estetika, keindahan, cara-cara mencintai. Baik, sekarang kita ke deck yang terakhir ya, untuk mengetahui apa yang terjadi dan perkembangan apa yang akan terjadi pada diri kalian. Kita baca dari kartu tarot ya. Yang terjadi dalam diri kalian nanti ada Page of Wands, ada Ace of Swords. Apa yang terjadi, yang akan terjadi pada kalian dalam tempo dekat ini? Ada The Emperor, kemudian Eight of Coin reverse, ada Two of Cup, dan satu lagi Knight of Cup. Saya potong, saya percepat videonya ya, merapikan kartu. Dan yang terakhir kita buka apa yang terjadi. Apa pesan dari malaikat penjagamu? Ada life purpose dan have confidence. Apa yang akan terjadi pada kalian dalam tempo yang dekat ini? Situasi kalian saling menelaah, saling mengamati dalam diri kalian sendiri. Apa yang terjadi selama ini tentang pengalaman-pengalaman perjalanan kalian. Dan juga kalian mengamati untuk bagaimana mengambil keputusan dan bersikap. Karena keputusan tersebut bisa mempengaruhi satu sama lainnya dan juga ke semua pihak. Dan dalam hal materi ataupun pekerjaan, salah satu di antara kalian atau kalian berdua sama-sama akan lebih stabil lagi. Adanya energi maskulin di antara kalian, energi aktif dan praktis. Kalian juga bisa mengontrol emosi kalian lebih stabil, bisa manajemen emosi yang sangat baik dan positifnya. Luka-luka batin pun juga hilang. Kalian lebih bisa menerima diri, bisa menerima orang lain, bisa memaafkan diri sendiri, bisa memaafkan orang lain, mencintai diri, juga mencintai orang lain. Namun memang sih ada sedikit selfish yang ditemukan di sini. Mungkin karena ada banyak pencapaian yang akan terjadi nantinya. Tetap sadar ya, kontrol semuanya. Jangan narsis.
Kemudian ada kekuatan keberanian yang muncul untukmu dalam tempo yang dekat ini. Lebih teguh, lebih kokoh prinsipmu. Ada komunikasi yang akan terjadi, bisa dimulai dari dia ataupun darimu yang memulai duluan, karena ini vice versa ya. Kalian akan bertemu. Awalnya sih mungkin komunikasi lewat chatting, namun akan bertemu juga untuk berbicara heart to heart conversation, dan akan mendapatkan satu solusi sehingga tidak ada lagi rasa yang berjauhan ataupun berselisih paham. Juga ada rasa kemanfaatan itu tidak ada lagi ada rasa kemanfaatan ataupun sebagai korban, bahkan manipulatif seperti play victim udah gak ada lagi. Kalian lebih terbuka. Dalam hal pekerjaan juga akan semakin tekun, bahkan ada kreativitas yang tinggi. Dan entah di sini energimu atau energi dia ya, ada sih sedikit selfish, narsis, tapi kamunya atau dianya akan belajar untuk menekan, sehingga lebih ada kesadaran untuk memiliki kepribadian yang lebih matang dan dewasa. Tidak lagi childish, kekanak-kanakan dengan narsis. Oke? Dan bagi kalian yang saat ini sedang menarik diri atau menanti, ini adalah waktu yang tepat buat kalian untuk mengakhirinya. Dalam penantiannya, mengakhiri waktu penantian dengan melangkah maju, lebih berani menentukan sikap, karena kalian sudah ada di jalur yang benar. Kalian akan berhasil dengan apa yang positif kalian lakukan. Akan ada cinta yang baru buat kalian yang masih single dan belum memiliki pasangan ataupun kekasih. Juga akan ada cinta yang baru buat kalian, kamu yang sedang lagi LDR, berjarak. Cinta baru dari yang lama diperbarui menjadi versi terbaik kalian. Akan ada rekonsiliasi karena kalian masih cinta dan ada chemistry. Bahkan di antara kalian ada yang akan melangsungkan lamaran atau ke jenjang hubungannya lebih serius lagi, yaitu melaksanakan sebuah pernikahan. Dan di sini juga ada intuisi untuk mencapai tujuan dengan pergerakan pelan-pelan tapi pasti. Baik darimu maupun darinya akan ada cinta yang romantis. Kemudian yang terakhir, pesan dari spirit guide-mu, pesan dari malaikat penjagamu, bahwa kamu harus lebih percaya diri ya, untuk berani bergerak maju terus ke depan. Percaya dengan pikiran-pikiran yang positif dan aktualisasikan itu dengan sikap dan perbuatan yang positif, maka semesta akan mendukung dalam segala hal yang positif yang kau lakukan. Bersandarlah pada malaikat penjagamu supaya juga kepercayaan dirimu tidak akan goyah lagi, dan mereka akan mendukung keberanian serta imanmu. Kemudian pesan terakhir dari malaikat penjagamu bahwa mereka mengingatkanmu akan tujuan hidupmu, yaitu untuk melayani dengan cara membawa sukacita yang besar kepada dirimu sendiri dan juga kepada sesama. Jangan khawatir akan kawan atau sahabat yang baru, jalin hubungan pertemanan ya. Dan fokuslah untuk melayani dan memberi. Apa yang didapat, maka engkau harus siap memberikannya. Dan dengan itu semesta akan memberikan berkah yang lebih-lebih lagi kepadamu. Dan dengan melakukan hal yang terbaik menurut versimu, dan itu akan membuatmu bahagia sekali.
Baik, sekarang kita lihat ya, barangkali ada inisial dari namanya, nama depan, tengah, belakang, juga atau family name. Bisa juga nama dari orang yang sedang kamu fokuskan, bisa inisial dari nama hari lahir, bulan, juga jalan, tempat tinggal, nama kota atau negara, ada U, uniform, kemudian ada F, Fanta, yang terbuka ada Y, Yankee, dan ada C, Charlie, kemudian V, Victor, Victory, ada X, X-ray, kemudian ada E, Echo, dan ada R, Romeo, kemudian ada juga P, Papa, ada S, Sierra, L, 5, satu lagi ya, T, Tango. Kemudian ada angka berapa aja ya, bisa angka tanggal lahir, bulan, tahun, angka jumlah usia, jumlah weton, nomor rumah, nomor telepon, nomor plat kendaraan, angka favorit, mungkin juga tanggal kejadian. Ada angka 31, bisa dijumlahkan ya, 3 tambah 1 sama dengan 4. Kemudian angka 19, angka 12, angka 81, kemudian 23, ada juga angka 55, angka 37, kemudian 38, ada 43, 98, 90, dan yang terakhir ada 44. Dan untuk zodiaknya, barangkali ada zodiak dari kamu. Ada Pisces, kemudian Libra, Sagittarius, Pisces lagi, kemudian Gemini, ada Scorpio, kemudian Virgo, Sagittarius lagi, Cancer, ada Cancer lagi, Scorpio lagi, dan yang terakhir Sagittarius lagi. Dan sekarang bagaimana dengan CEO-nya? Barangkali ada CEO di antara kalian semuanya. Ada CEO babi, kemudian CEO anjing, CEO anjing lagi, CEO macan, CEO monyet, kemudian ada juga CEO ayam, CEO naga, CEO kuda, CEO babi lagi, kemudian ada CEO monyet lagi, ada juga CEO tikus,
Kemudian yang terakhir ada sio kambing. Sekarang siapkan satu pertanyaan ya, dan pendulum mewakili alam semesta akan menjawabnya. Jika bergerak maju dan mundur, artinya jawabannya adalah iya. Dan jika bergerak ke kanan dan ke kiri, artinya jawabannya adalah tidak. Siapkan satu pertanyaan ya, siap ya? Kita mulai. Alam semesta, tolong jawab pertanyaan dari pemirsa semuanya, iya atau tidak. Baik, jawabannya adalah iya karena gerakannya maju dan mundur. Terima kasih. Baik, sampai di sini bacaan tentang cinta dan air mata. Sikapi dengan bijak ya. Yang positif langsung afirmasikan, dan yang negatif buat kewaspadaan saja. Ambil yang positif dan buang yang negatif. Selebihnya anggap sebagai hiburan ya. Sampai ketemu lagi di readingan berikutnya. Terima kasih atas kebersamaannya dan bye-bye. I love you.